Minasang, kembali lagi kita akan membahas beberapa bongkai lagi, yaitu di sini yang pertama ada tentang waktu, tidak punya batas waktu. Kita udah pernah membahasnya, lalu kita akan membahasnya lagi di sini, yaitu lamanya waktu. Nah, lamanya waktu ini minasang tidak pakai partikel ga ataupun o, tapi bisa memakai partikel nih minasang, yaitu pengecualian. Tapi memakai partikel nih itu harus ada syaratnya, kalau ada perkalian atau jumlah. Jadi boleh memakai partikel nih kalau ada perkalian atau jumlahnya minasang. Nah, contohnya di sini, isho kang ni sangkai ramen o tabemas, makan ramen 3 kali dalam 1 minggu. Nah, di ini bisa diartikan dalam minasang, tapi karena bersanding dengan isukang dalam 1 minggu, jadi bisa diartikan juga per. Jadi makan ramen 3 kali per 1 minggu, seperti itu minasang. Tapi kalau di sininya tidak ada keterangan perkalian atau perjumlahan, maka tidak memakai ni minasang, seperti itu. Lalu di sini kita akan membahas tentang kota ni narimas, memakai bentuk kata kerja jishoke dan neikei. Artinya di sini yaitu diputuskan atau memutuskan. Nah, untuk arti mutlaknya itu diputuskan minasang. Memutuskan itu untuk arti pendampingnya. Nah, menggunakan koto ini adalah untuk membendakan kata kerja minasang. Jadi sebelum kata kerja itu bertemu kata benda yang lain, maka kata kerja tersebut itu harus dikata bendakan terlebih dahulu. Nah, untuk di sini putusannya itu harus diputuskan oleh orang lain minasang, tidak boleh oleh diri kita sendiri. Memakai partikel ni. Nah, partikel di sini untuk keputusan orang lain adalah artinya oleh. Contoh, haha ni rainen iku koto ni narimas, diputuskan akan pergi tahun depan oleh ibu. Jadi yang memutuskan itu orang lain minasang, yaitu ibu. Nah, di sini ininya di sini diartikan oleh, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah bentuk bunpo berusaha untuk, atau yonishimas memakai bentuk ru, kata kerja bentuk jisho, dan kata kerja bentuk nai. Contoh untuk kata kerja bentuk jisho di sini ada kanji o hayaku oberu yonishimas, berusaha untuk menghafal dengan cepat kanji. Seperti itu minasang. Untuk yang bentuk negatifnya di sini ada oshoku okinai yonishimas, berusaha untuk tidak bangun kesiangan atau terlambat, menggunakan osoi yang artinya terlambat atau kesiangan minasang, seperti itu. Di sini yaitu ada bentuk koto nishimas yang artinya memutuskan. Nah, kalau tadi itu nashimas memutuskan secara orang lain yang memutuskan minasang. Tapi kalau koto nishimas itu yang memutuskan adalah diri kita sendiri atau pribadi. Menggunakan kata kerja jishoke atau neikei minasang. Contoh di sini, mainichi nihongo benkyou shuru koto ni shimasu. Jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Seperti itu. Jadi yang memutuskan itu diri saya sendiri minasang. Untuk bentuk negatifnya, tabako o suwanai koto ni shimasu, saya memutuskan untuk tidak merokok. Seperti itu minasang. Selanjutnya di sini di bawahnya ada bentuk toshimas yang artinya berusaha untuk. Nah, menggunakan kata kerja ikoke. Nah, ini sama saja minasang dengan bentuk pumpau yang tadi yang nomor 175, tapi bedanya itu di kata kerja yang digunakannya minasang. Contoh di sini, neyo toshimasu, berusaha untuk tidur. Lalu di bawahnya yaitu ada bentuk yoni yang artinya supaya, agar, atau semoga, menggunakan bentuk kata kerja jisho atau nei. Nah, ini adalah
punpo untuk mendoakan seseorang minasang, seperti itu. Dan setelah yoni ini tidak langsung menggunakan kata kerja shimas atau narimas. Jadi setelah yoni ini harus ada kata benda lain, atau juga tidak boleh ada kata shimas atau narimas. Contoh di sini, genki ni naru yoni yashai o takusan tabemas. Supaya sehat, makan banyak sayuran. Jadi di sini ada bentuk konteksnya itu mendoakan supaya atau agar sehat memakan banyak sayuran. Nah, untuk kalau misalkan kita bisa menggunakan bentuk shimas, minasang, atau narimas, tapi kalau ada sebelum yoninya itu ada selipan kata benda. Jadi kita bisa menggunakan mas, seperti itu minasang. Bentuknya itu menggunakan konteks kesopanan atau konteks menghargai. Lalu di sini juga kita akan membahas lagi perubahan, yaitu perubahan sheikei. Kita sudah pernah membahasnya dulu minasang, tapi kita akan mengulasnya lagi. Nah, bentuk menyuruh sheikei itu artinya ada 4 minasang, yaitu yang pertama menyuruh, yang kedua membuat, yang ketiga memberikan, yang keempat mengizinkan. Untuk bentuk perubahannya yaitu di sini ada untuk grup pertama kata kerja i sebelum mas diganti a ditambahkan semas. Contoh di sini kakimas menjadi kakasemas. Untuk grup kedua yaitu ditambahkan sasemas saja minasang. Seperti tabemas menjadi tabesasemas. Untuk grup ketiga yaitu bentuk tidak beraturan, shimas menjadi shasemas, kimas menjadi kosasemas. Nah, untuk rumusnya itu kita pernah membahasnya minasang. Jadi kita hanya menjabarkan di sini rumusnya saja, yaitu menjadi wa yang artinya pelakunya ni orang dan o menjadi objek, lalu menggunakan kata kerja sheikei. Lalu selanjutnya itu ada wa pelaku, o orang, lalu kata kerja sheikei. Nah, di sini o-nya itu objeknya itu adalah orang minasang. Kenapa? Karena kalau tidak ada objek di dalam kalimat itu, maka orang tersebutnya itu menjadi objeknya minasang. Seperti itu. Untuk contoh bentuk perubahannya di sini ada kikoemas yang artinya terdengar. Contoh untuk kalimatnya torino koe ga kikoemas. Suara burungnya terdengar. Lalu di sini ada bentuk mimas, bentuk biasa, bukan perubahan. Terebio mimas, melihat televisi. Nah, untuk bentuk perubahan dari melihat di sini ada terlihat. Yamaga miemas, gunungnya terlihat. Atau bisa menggunakan memperlihatkan mishemas. Sini ada eo mishemas, memperlihatkan gambar. Lanjutan dari bentuk melihat tadi yaitu di sini ada menyuruh melihat. Contohnya imoto ni yusu o mishasemas, menyuruh adik melihat berita, seperti itu. Lalu di sini kimas ini adalah bentuk biasa. Fuku o kimas, memakai baju. Atau untuk bentuk makannya ada imoto ni seta o shasemas, memakaikan sweater kepada adik. Bentuk sheikei-nya di sini ada imoto ni susu o kisasemas, menyuruh adik memakai pakaian setelan. Nah, di sini adalah bentuknya ini adalah untuk seorang itu yang disuruh. Lalu di sini ada objek, di sini ada bentuk sheikei-nya. Lalu selanjutnya yaitu ada sheikikei yang disandingkan dengan tekudasai yang artinya tolong atau tolong izinkan. Contoh heya o hairashe tekudasai, tolong izinkan masuk kamar. Seperti itu minasang. Lalu juga selain tolong izinkan juga tekudasai, kita juga bisa menggunakan teitadakimasenka yang artinya dapatkah mengizinkan. Contoh di sini hiya ni hairashete itadakimasenka, dapatkah mengizinkan masuk ke kamar. Seperti itu.
Nah, untuk nomor 9 dan nomor 10 ini sebenarnya artinya itu hampir sama ya minasang. Tolong izinkan masuk kamar sama dapatkah mengizinkan untuk masuk kamar. Tapi yang dibedakan itu adalah pada tingkat kesopanannya minasang. Seperti itu. Lalu di sini ada bentuk suruh atau suruhan yaitu sheki ukemi. Untuk artinya di sini ada disuruh, dibuat, diizinkan atau dibiarkan minasang. Untuk grup pertama vokal i sebelum mas ganti a ditambahkan sharemas. Contohnya kakimas menjadi kakasaremas. Untuk grup keduanya minasang ditambahkan saseraremas saja. Contohnya adalah tabemas menjadi tabesaseraremas. Untuk grup ketiga yaitu tidak beraturan, shimas menjadi saseraremas, kimas menjadi kosaseraremas. Nah, untuk rumusnya di sini ada wa si partikel tersebut, lalu ni seseorang yang harus melakukan kegiatannya atau orang yang disuruhnya, objek, lalu shike ukemi. Nah, untuk ni di sini yaitu diartikannya karena artinya adalah disuruh, dibuat, diizinkan, maka artinya oleh. Contohnya kayak disuruh oleh ibu, dibuat oleh ibu, diizinkan oleh ibu minasang. Lalu contoh kalimatnya di sini aja. Gakusei wa sensei ni kanji o kakaseraremashita. Siswa disuruh menulis kanji oleh guru. Nah, di sini yang pelaku yang menyuruhnya itu adalah sensei atau guru, dan yang harus melakukannya adalah siswa minasang. Nah, untuk perubahannya itu menggunakan perubahan kita ubah kata kerja biasanya itu menjadi shike dulu, lalu diubah menjadi ukemi. Seperti itu minasang. Lalu selanjutnya itu ada macam-macam bentuk tara yang artinya kalau, karena, setelah, dan ketika. Tara ini bisa menggunakan kata kerja bentuk ta, kata sifat i, kata sifat ana, dan kata benda minasang. Nah, untuk kata sifat na dan kata benda itu menggunakan bentuk lampau minasang. Seperti dattara atau kata sifat ini juga menggunakan lampau menjadi katara. Contoh untuk kata kerja minasang, tabetara biru o nomimas. Setelah makan, minum bir. Jadi di sini ada konteksnya kata kerja atau suatu kegiatan yang dilakukan hampir berurutan minasang. Seperti itu. Lalu di sini atsukatara seta o kimas. Ketika panas memakai sweater. Nah, atsukatara. Nah, atsuinya itu kata sifatnya itu diganti menjadi bentuk lampau minasang. Jadi menggunakan kata atau di sini ada katara. Untuk kata sifatnya di sini ada himadattara renraku shimasu. Kalau senggang hubungi. Nah, sama saja menjadi seperti kata sifat i, kata sifatnya juga diubah menjadi lampau menjadi dattara. Untuk contoh kata bendanya, ame dattara doko ni mo ikimasen. Kalau hujan, tidak pergi kemanapun. Dan menggunakan bentuk lampau dattara. Bentuk tara itu yang tadi dipakai untuk menggunakan syarat atau kondisi yang kejadiannya itu alami minasang. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk nara yang artinya juga sama kalau, tapi di sini itu ada tambahan kalau nanyanisi seperti pengandaian atau rekomendasi minasang. Menggunakan kata kerja bentuk futsuke, kata sifat i, kata sifatnya dan kata benda minasang. Contoh di sini, Nihongo o benkyou shuru nara LPK desu. Kalau belajar bahasa Jepang sih LPK. Jadi di sini adalah bentuk seperti rekomendasi yang minasang. Jadi kalau misalkan belajar bahasa Jepang ya di LPK seperti itu. Contoh lainnya, atamaga itai nara uswari o nomimas. Kalau kepalanya sakit sih minum obat. Seperti itu minasang. Lalu untuk selanjutnya ada kata benda
Hanaya nara asokoni arimas. Kalau toko bunga sih ada di sini. Untuk terakhir, contoh kata sifatna nigiyakan nara ikimaseng. Kalau ramai sih tidak pergi. Seperti itu minasan. Lalu selanjutnya juga ada sama bentuk kalau, yaitu kalau yang artinya di sini bentuk ba ya minasan, menggunakan kata kerja, kata sifat i, kata sifatna, dan kata benda. Nah, untuk perubahannya itu ba itu ada perubahannya minasan. Jadi perubahan pertama untuk kata kerja, i sebelum mas diubah menjadi e. Contohnya kakimas menjadi kakeba. Bentuk kedua, mas dihilangkan ditambahkan reba. Contoh di sini ada tabemas menjadi tabe reba. Untuk bentuk ketiga yaitu tidak beraturan, kimas menjadi sureba, kimas dan kureba. Nah, bukan hanya kata kerja aja yang minasang yang diubah, kata sifat juga diubah minasang. Kata sifat i diubah menjadi kereba, kata sifat na atau kata benda menjadi naraba atau de areba. Nah, de areba ini arenya itu dari kata arimas minasang. Seperti itu. Untuk contohnya di sini hatara keba okanega takusan arimas. Kalau bekerja ada banyak uang. Seperti itu minasang. Nah, diartikannya dari belakang karena arimas ini termasuk pengecualian. Contohnya lagi urashi kereba kalau senang, atau kata sifat sepi, maksudnya kata sifat na, shizuka naraba kalau sepi. Untuk kata benda di sini ada iten kide areba sanpo shimasu. Kalau cuacanya bagus akan jalan-jalan. Nah, untuk perubahan ini adalah mengindikasi suatu aksi yang akan terjadi minasang. Untuk selanjutnya jika memenuhi syarat yang awal atau terpenuhi. Contohnya seperti ini. Syaratnya adalah kalau bekerja maka hasilnya adalah akan banyak uang minasang. Seperti itu. Nah, di sini ada bentuk ba, nani ba, nani hodo, yang artinya semakin atau semakin, nani semakin. Jadi di artinya semakinnya itu ada dua ya minasang. Contohnya menggunakan kata kerja bentuk jiso atau nai, kata sifat i, kata sifat na atau kata benda. Contoh di sini benkyou sureba benkyou suru hodo jouzu ni narimasu. Semakin banyak belajar semakin pintar, atau semakin belajar semakin pintar. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu suatu hal yang derajatnya lebih tinggi. Jadi semakin belajar maka akan semakin pintar. Seperti itu minasang. Nah, di sini benkyou shimasnya itu ada dua minasang, tapi diartikannya tetap satu belajarnya. Yaitu yang di sini adalah bentuk benkyou shimasu bentuk soreba, lalu di sini ada bentuk biasa, bentuk dari kata kerja hodo yang di sini ada menggunakan ru, benkyou suru minasang. Seperti itu. Contoh selanjutnya di sini ada tanoshi kereba tanoshi hodo shiawase desu. Semakin senang semakin bahagia. Jadi di sini ditunjukkannya itu semakin kita senang itu maka derajat lebih tingginya itu semakin bahagia minasang. Nah, di sini juga tanoshinya ada dua, tanoshi bentuk kereba dan tanoshi bentuk dari hado. Selanjutnya lagi ada yumei naraba yumei na hado sumimasen yumei naraba yumei na hodo ii desu. Semakin terkenal semakin baik minasang. Seperti itu. Nah, kata kerja ini adalah digunakan untuk menyatakan perbandingan tingkat yang seperti dijelaskan tadi, atau juga bisa menggunakan untuk hubungan sebab akibat. Lalu di sini selanjutnya ada hodo yang artinya juga di sini
atau persamaan atau kira-kira atau seperti minasang. Di sini gohan wa yama hodo arimas. Nasinya kira-kira segunung. Jadi di sini diartikan kira-kira segunung itu maksudnya perandai-andaiannya itu seperti gunung, yang artinya nasinya itu banyak minasang. Nah, di sini juga ada bentuk gurai. Gurai ini adalah persamaan dari hodo minasang, sama saja yang artinya se. Contoh gohan wa yama hodo arimas. Nasinya kira-kira segunung. Nah, artinya sama minasang, menggunakan se dan sama-sama suatu perkiraan. Lalu di sini ada bentuk dari baiwa atau baiwa menggunakan bentuk kata kerja futsuke, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda no yang artinya jika, kalau. Nah, di sini jikanya itu jika akan atau jika telah minasang. Contoh di sini mono o nakushita baiwa goren rakushite kudasai, atau sumimasen minasai. Di sini goren raku kudasai. Jadi ini adalah bentuk sopan ya minasang. Contohnya, jika telah kehilangan barang, tolong hubungi. Jadi di sini ada bentuk bermakna kondisi atau situasi minasang. Contoh lagi di sini ada samui baiwa eakon o kesite kudasai. Jika dingin, silahkan matikan AC. Seperti itu minasang. Contoh selanjutnya di sini ada hitsuyou baiwa kono bangou ni renraku shite kudasai. Jika ada keperluan jika perlu, hubungi nomor ini. Untuk contoh yang terakhir, kaji no baiwa hyaku jukyu o kakemasu. Jika kebakaran, hubungi nomor 119 minasang. Nah, untuk bunpau ini bermakna yang seperti tadi, kondisi atau situasi. Nah, sebelum baiwa itu menandakan suatu kondisi, dan setelahnya itu menunjukkan cara mengatasinya minasang atau akibat dari yang terjadinya. Contoh di sini kan, kalau misalkan kebakaran, jadi cara mengatasinya itu kita harus menghubungi 119 atau menghubungi nomor pemadam kebakaran minasang, seperti itu. Lalu di sini juga ada sama, yaitu bentuk kalau, ketika, yang artinya pasti minasang. Yang artinya itu kalau, ketika, yang pasti, menggunakan kata kerja atau lalu partikelnya to, ito atau na, to atau kata benda to. Nah, untuk na dan kata benda ini terakhirnya itu memakai da minasang. Jadi bukan memakai na atau bukan memakai no, tapi menggunakan da. Untuk perubahannya itu menggunakan kata kerja bentuk shoke. Kata kerja yang bentuk yang pertama yaitu kakimas menjadi kakuto, tabemas menjadi taberuto, shimas menjadi suruto, dan kimas menjadi kuruto. Contoh di sini kono botan o osuto sukaimas. Kalau menekan tombol ini akan menyala. Lalu di sini ada karaito mizu o nomimas. Kalau pedas, minum air. Lalu untuk contoh dari terakhir, ame dato uchi ni imas. Kalau hujan, ada di rumah. Nah, ame ini termasuk kata benda minasang. Jadi menggunakannya itu bukan no, tapi da. Lalu selanjutnya minasang itu ada di sini bungkai nagara yang artinya sambil, masnya itu dihilangkan. Contohnya terebio minagara benkyou shimasu. Sambil menonton TV akan belajar. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk mudah dan sulit, yaitu yashai mudah, hikui dan sulit, dan sama-sama masnya itu dihilangkan minasang. Hiragana o kaki yashui desu. Mudah menulis hiragana. Kanji o yomi nikui desu. Susah membaca kanji. Lalu di sini selanjutnya ya ada bahan yaitu ponashi, masnya dihilangkan yang artinya membiarkan terus menerus.
Yaitu di sini ada bentuk bumpo melakukan sesuatu lalu dibiarkan begitu saja minasang. Contoh, madoo akepanashides, membiarkan membuka jendela terus menerus. Lalu di sini ada bentuk shugimas yang artinya terlalu atau banyak, masnya dihilangkan, lalu kata sifat i-nya dihilangkan dan kata sifat na-nya dihilangkan. Hataraki sugimas, terlalu banyak bekerja. So di sini cisa sugimas, terlalu kecil, jadi i-nya dihilangkan minasang. Seperti itu. Untuk kata sifatnya di sini ada Mishega Shizuka Sugides, tokonya terlalu sepi. Nah, bumpo ini menunjuk pada bahwa tingkat perbuatan atau keadaannya itu kelewatannya minasang. Jadi terlalu atau terlalu banyak, dan juga biasanya itu bumpo ini untuk hal yang tidak menyenangkan. Contohnya di sini tokonya sepi, jadi hal ini adalah hal yang berita yang tidak menyenangkan minasang, seperti itu. Lalu yang terakhir ada owarimas yang artinya selesai, masnya dihilangkan. Ini juga sama dengan bentuk te shimaimas minasang. Contoh di sini hataraki owarimas, selesai bekerja. Nah, seperti itu minasang. Jadi sesuatu yang sudah selesai dilakukan atau sudah rampung. Nah, sekian penjelasan bumpo kali ini. Nanti kita akan melanjutkan ke penjelasan selanjutnya minasang. Terima kasih.